Aku dulu apply ke 7 universitas di Jepang dan alhamdulillah aku keterima di 5 universitas. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku apply ke universitas-universitas di Jepang. Aku bakal cerita dari awal sampai akhir termasuk timeline, dokumen, persiapan interview, dan tips-tips dari pengalaman aku sendiri. Jadi pertama mulai dari background aku dulu. Sekarang aku mahasiswi tahun ketiga di University of Tsukuba, undergraduate. Oke, maaf, aku lupa banget bilang kalau aku itu lagi belajar di English program. Jadi bukan Japanese program atau regular program. Jadi di English program itu kita belajar fully in English. Jadi kita itu nggak perlu submit JLPT atau sertifikat bahasa Jepang lainnya. Selain itu mungkin hal-hal yang aku jelasin dari timeline, dokumen, sertifikat bahasa, dan lain-lain itu bakalan agak beda dari program reguler. Jadi waktu tahun 2021 aku apply ke 7 universitas yaitu Kyushu University, University of Tsukuba, Okayama University, Nagoya University, Hokkaido University, Tokyo International University, dan Kyoto University of Advanced Science. Nah, dari 7 universitas itu, aku alhamdulillah keterima di 5 universitas. Dari 7 universitas yang aku apply itu, aku nggak keterima di Hokkaido University dan Nagoya University. Untuk Hokkaido University, aku gagal di tahap interview, dan untuk Nagoya University, aku nggak lanjut ke tahap interview karena aku udah keterima di University of Tsukuba. Kenapa dari 5 universitas yang aku keterima, aku pilihnya University of Tsukuba? Aku ditawari beasiswa dari kampus, sedangkan dari 4 universitas yang lain, aku nggak dapat beasiswa. Sebenarnya Tokyo University aku dapat sih, tapi 80% doang. Jadi aku ambil yang University of Tsukuba. Pertama-tama, timeline pendaftaran itu gimana sih untuk universitas di Jepang? Nah, biasanya kampus-kampus di Jepang itu open application dari bulan Desember. Bulan Desember pas kelas 11. Jadi 1 tahun lah sebelum enrollment-nya. Oke, di sini aku lupa nambahin juga kalau yang Desember itu cuman University of Tsukuba, dan seingat aku kalau Kyushu University itu mulainya Januari atau Februari gitu. Dan kalau Nagoya itu kalau nggak salah Mei, pokoknya Nagoya itu yang paling akhir. Jadi dulu aku tuh mulai persiapan itu dari kelas 11. Ada 3 hal yang menurut aku penting banget untuk disiapin jauh-jauh hari. Pertama, English Proficiency Test seperti IELTS dan TOEFL. Waktu itu aku ambilnya IELTS. Dan yang kedua itu SAT. Dan yang ketiga nilai rapot. Untuk IELTS, aku mulai persiapannya tuh dari kelas 10 semester 2. Gimana sih cara nyiapinnya? Aku waktu itu belajar dari past papers dan buku-buku official dari IELTS. Waktu itu aku skor IELTS-nya 7,5. Ini aku bakal taruh di sini sertifikatnya. Lalu yang kedua untuk SAT, aku siapin dari kelas 11 semester 1. Dan waktu itu aku ambil tes SAT tuh 3 kali. Yang pertama tuh di kelas 11 semester awal, semester 1. Waktu itu alhamdulillah aku ada kesempatan untuk ambil SAT di kelas 11 semester 1 untuk tahu seperti apa soal-soalnya. Lalu untuk SAT yang finalnya sendiri aku ambil di kelas 11 semester 2. Kalau nggak salah tuh SAT diadain tuh 3 bulan sekali kayaknya dulu. Nanti aku bakalan cek deh. Nah, setelah aku cek di website SAT, itu mereka tesnya itu nggak tentu berapa bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, tapi kadang juga 1 bulan gitu. Jadi ini Agustus, Oktober, November, Desember, Maret, Mei, Juni. Dan yang penting itu registrasinya biasanya 2 minggu atau 3 minggu sebelum hari ujiannya. Jadi misalnya kalau Maret 8 2025 itu registrasinya Februari 21. Misalnya lagi Mei 3 2025 itu deadline registernya itu April 18 2025. Dan nilai rapot aku jaga dari kelas 10 semester 1. Pokoknya semua pelajaran aku usahain semaksimal mungkin, walaupun seperti pelajaran-pelajaran yang kayak SBK, PKN, ya walaupun mata pelajaran tambahan, aku ngelihatnya itu sebagai kesempatan untuk naikin rata-rata nilai rapot aku. Dan nilai rapot aku itu rata-rata 5 semester 95. Oh iya, untuk skor SAT aku dapat 1310. Nanti aku taruh di sini sertifikatnya.
Dan selanjutnya itu tentang study plan. Biasanya semua kampus itu minta kita untuk submit study plan. Nah, apa sih study plan itu? Study plan itu seperti namanya study plan. Jadi di situ kita bakalan nulis tentang apa yang mau dipelajarin, kenapa mau belajar itu dan kenapa di kampus itu, dan bagaimana belajar di kampus itu bakalan membantu kamu mencapai impian kamu. Ngomong soal impian, waktu itu aku nulisnya itu bukan ke impian tapi lebih ke goals aku. Waktu itu aku kaitin dengan cara aku kontribusi ke negara sendiri. Jadi waktu itu formatnya itu aku ingin kontribusi ke negara aku lewat ini, dan untuk bisa melakukan ini aku perlu belajar ini. Belajar ini di kampus ini akan membuat aku begini. Kurang lebih kayak gitu ya formatnya, kan aku juga udah agak lupa nih, kebetulan 3 tahun yang lalu. Dan bonus, waktu itu aku benar-benar nunjukin kalau aku minat sama kampus mereka. Jadi aku benar-benar sebisa mungkin aku nunjukin kalau aku udah research tentang kampus mereka. Jadi aku masukin nama profesor yang menurut aku menarik. Contohnya, aku tulis I am deeply interested in Professor X research and I want to learn from him. Seperti itu. Dan selain itu aku juga masukin tentang ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di kampus tersebut. Jadi kayak biar nunjukin ke mereka kalau oh ini anak bener-bener udah research gitu tentang kampus kita. Kayaknya ini anak benar-benar pengen masuk ke kampus kita gitu. Jadi menurut aku jangan asal nulis study plan, karena menurut aku itu faktor sangat krusial. Nah, selain dari dokumen-dokumen yang aku udah sebut kayak English Proficiency Test, SAT, nilai raport, study plan, itu biasanya bakalan diminta kayak transkrip, nilai ijazah, sertifikat lomba kalau ada, dan lain-lain. Selain dokumen-dokumen yang tadi, kita juga bakalan diminta buat submit surat rekomendasi. Waktu itu aku minta surat rekomendasi ke wali kelas aku yang juga waktu itu ngajarin bahasa Inggris. Jadi menurut aku bakalan lebih gampang untuk minta ke guru yang emang bisa bahasa Inggris. Semuanya bakalan ada di application guideline di website mereka. Aku nggak ngumpulin JLPT karena aku apply-nya di English program. Kita itu belajarnya itu fully dalam bahasa Inggris. Untuk JLPT sendiri tidak diperlukan, tapi bisa jadi poin plus. Waktu itu aku masukin JLPT N4. Jadi ketika kita apply ke luar negeri, terutama Jepang, karena pengalaman aku apply ke Jepang, itu benar-benar harus kuat mental dan sabar. Karena kita perlu ngurus banyak banget dokumen-dokumen yang kadang bisa ribet. Kayak raport harus ditranslate ke bahasa Inggris kalau sekolah kalian nggak ngeluarin dalam bahasa Inggris, terus harus ada cap basah, terus kalau translate ijazah harus translate di penerjemah tersumpah, dan lain-lain. Dan juga ketika ngirim dokumen itu harus benar-benar dilihat deadline-nya kapan dan pastiin dokumen kalian bakalan nyampe sebelum deadline. Dan kalau kata Umi aku, persiapan itu juga udah termasuk seleksi. Jadi yang bisa tahan dan sabar itu yang bakalan lolos ke tahap selanjutnya. Dan kalau udah lolos tahap berkas, itu bakalan ada tahap interview. Di interview aku semuanya online lewat Zoom. Waktu itu aku interview itu pertanyaan umumnya sih kayak kenapa aku pilih kampus itu dan kenapa ingin belajar di jurusan itu, dan juga tentang strength dan weakness dari diri aku. Yang di Hokkaido University yang aku gagal itu, waktu itu aku langsung ditanyain tentang pengetahuan sains yang sangat philosophical. Aku udah agak lupa sih karena aku nggak mau ingat karena waktu itu aku agak trauma gitu. Aku agak trauma apply ke Hokkaido University. Oh ya, untuk yang Kyushu University aku juga diminta untuk ngerjain satu soal fisika. Waktu itu ini sih kayaknya waktu itu lumayan simple, cuman kayak fisika dasar FMA gitu. Dan itu kerjainnya dalam 5 menit kalau nggak salah. Tapi untuk University of Tsukuba tuh waktu itu nggak ada pertanyaan akademik sama sekali. Dan yang terakhir dan terpenting, jangan lupa berdoa, karena tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala aku nggak mungkin berada di sini. Dan jangan lupa minta doa ke orang-orang terdekat, terutama keluarga. Tadi lupa bikin closing, jadi segitu dulu mungkin sharing pengalaman aku. Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang lagi mau apply ke universitas Jepang atau negara lainnya.
Dan aku juga bakalan bikin video gimana cara aku apply ke banyak universitas secara bersamaan. Jadi jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.